Saudaraku, Paulus bersaksi tentang banyak pengalaman yang dialami selama atau sepanjang dia melakukan tugas pelayanan sebagai pemberita Injil. Di antara pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, yang mendatangkan sukacita, yaitu ketika melihat jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, yang mengenal Yesus Kristus, percaya padanya dan menjadi pengikut Dia. Namun juga dia mendapatkan banyak tantangan, rintangan, bahkan juga di antara tantangan, rintangan itu yang mendatangkan kesakitan atau penderitaan baginya. Di antaranya dia mengalami bagaimana ada dalam penindasan, dia juga dianiaya, bahkan hidup sebagai orang seperti yang terbuang, dihempaskan. Juga ketika menghadapi itu banyak orang yang tidak rasional, tidak logis pemikirannya, yang kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan menentang atau menghambat atau menghalangi, bahkan mengejar dan berusaha membunuh Paulus. Sampai Paulus itu geleng-geleng kepala, tidak habis mengerti mengapa mereka demikian, sehingga sampai dia apalagi yang harus dilakukan. Tapi ketika dia sampai pada titik itu, ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, habis akal, Paulus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sebab dia yakin bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh dia melalui menggunakan Paulus sebagai alatnya dan bagi kemuliaan namanya. Oleh karena itu ketika dia sudah mentok pada satu titik tertentu, dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, habis akal dikatakan itu, Paulus tidak putus asa. Kemudian dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang membuat Paulus itu bisa bertahan dalam penganiayaan, dalam penindasan, hidup sebagai orang yang terbuang, atau menjadi semacam DOP, orang-orang yang dikejar-kejar, atau ada seolah ada tulisan wanted dari orang-orang Yahudi kepada dia. Karena apa yang dilakukan Paulus dalam pemberitaan Injil, dari kota ke kota selalu saja ada orang-orang atau sekelompok orang Yahudi yang berusaha untuk menganiaya Paulus atau bahkan membunuhnya. Nah, mengapa Paulus bisa bertahan dalam segala sesuatu? Yang pertama adalah dia menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki tidak berasal dari diri sendiri, tapi dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal kedua, apa yang membuat dia mampu bertahan dalam segala kesulitan, bahkan penderitaan dalam hidupnya ketika dia melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injilnya? Yang kedua adalah komitmen yang dimiliki dalam hidupnya. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Komitmen yang dibangun atas dasar pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, tekadnya bulat, yaitu bekerja untuk menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah, entah itu di luar atau di dalam penjara, selalu merupakan kesempatan bagi Paulus untuk bekerja menghasilkan buah. Hal yang ketiga yang penting sekali, Paulus mengatakan, saya selalu membawa kematian Kristus dalam hidupku. Selalu membawa kematian Kristus dalam hidupku. Ini artinya apa? Jauh sebelum Paulus mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, penganiayaan, Paulus mengenali apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kesengsaraan, mati dan penderitaan, dan kematian Yesus Kristus membuat dia mampu bertahan. Sebab jauh sebelum dia mengalami berbagai macam kesulitan, Tuhan Yesus Kristus telah mengalaminya, telah menanggungnya, sehingga salib Kristus menjadi kekuatan bagi Paulus. Bahwa penderitaan itu menjadi bagian Paulus untuk mengambil bagian dari penderitaan Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu ia selalu membawa kematian Kristus dalam hidup pelayanannya, supaya Kristus selalu hidup di dalam dirinya, supaya dia selalu berpegang teguh pada panutan yang dia miliki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ada 3 hal penting. Satu, Paulus menyadari bahwa kekuatan itu tidak berasal dari diri sendiri, sehingga dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, yang membuat Paulus mampu bertahan, oleh karena dia mempunyai pengharapan yang teguh di dalam dia, pengharapan yang tidak pernah runtuh dan tidak pernah hancur. Karena itu selama masa dia masih diberi kesempatan untuk hidup
tekadnya bulat, bekerja menghasilkan buah. Dan yang ketiga, kematian Kristus, penderitaan Kristus menginspirasi dia dan memberikan dia kekuatan dan bertahan dalam menghadapi segala kesulitan. Karena itu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetaplah bertahan, sebab kekuatan yang berlimpah itu dari Dia akan membuat kita mampu mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Amin.